Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwa fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini disuruh materi ya, bukan nasyid, bukan? Bukan. Oh, bukan. Alhamdulillah. Soalnya saya merasa panas juga tadi. Panas, alhamdulillah disuruh ngisi materi, bukan nasyid maksudnya. Ikhwa fillah, azakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiratkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan di tempat yang insya Allah yang beribadah di dalamnya. Tempat ini orang-orang yang menuntut ilmu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula tentunya salawat teriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kita sampai hari ini tentunya berharap menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah insyaallah. Langsung saja materi yang kedua ini, materi tentang kita jangan sampai gagal fokus ya. Kenapa gagal fokus? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk kutiba alaikumu asyam, saum di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, atakum ya, atakum akan datang. Jadi kadang-kadang fi'il madhi digunakan untuk akan ya. Fa idza qumtum ila shalah qumtum, bukan kalian telah menegakkan sholat, tapi kalau kalian mau sholat ya. Atakum, mau datang atau mau menghampiri kalian bulan apa? Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jangan sampai kita gagal fokus. Tadi kita diingatkan oleh Ustadz Agusman bahwa kebiasaan para salaf sampai berdoa meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Wabalighna Ramadan. Maka jangan ngegasnya di bulan Rajab dan Sya'ban, tapi habis pulsa ketika bulan Ramadan. Ini satu gagal fokus kita ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di makan sahur itu ada keberkahan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keberkahan salah satunya adalah waktu sahur ini adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Keberkahan di situ Allah Subhanahu wa taala menanti yang beristighfar. Menanti yang minta apa aja di situ. Nah, ini makanya jangan sampai gagal fokus. Maka materi kali ini, Ramadan itu sebagai momentum untuk apa? Meningkatkan kualitas sholat kita dan tadabbur Al-Quran kita. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam syarahnya disebutkan riwayat yang lain dari Imam An-Nasai bahwa faman shamahu wa qamahu. Kan ada dua riwayat di sini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kemudian yang kedua wa man qama ramadhana. Maka ketika dalam satu hadis digabungkan man shamahu wa qamahu, maka di sini artinya barang siapa yang berpuasa, ketika man qama, barang siapa yang mendirikan, menegakkan salat. Bahkan di riwayat yang lain man qama lailatul qadri. Ada yang mengartikan barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, dan ada yang mengartikan barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan qiyamul lail. Maka di sini yang dimaksud adalah salat. Maka kita lihat sekarang kualitas salat kita. Ini kan latihan sebelum masuk bulan Ramadan.
Tapi bulan Ramadan tinggal 1 atau 2 hari lagi nih. Ini isbat hari ini kan? Hari ini. Nah, Malam ini. kalau ada yang bertanya, bisa gak Ustadz latihan 1 hari? Bisa. Bisa latihannya, bukan hasilnya. Ya. Bisa gak latihan 1 hari atau 2 hari? Ya bisa. Bisa latihan aja. Ikut latihan dong. Ya, misalkan ada orang yang ingin pinter main bola, ikut latihan dong. Dia cuma sehari 2 hari. Bisa. Ya bisa latihannya. Tapi mau jadi seperti CR7 ya nggak bisa. Ya orang udah pindah ke Saudi, ya kan? Sudah nggak bisa. Maka latihan itu harus continue. Maka tadi dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, bahkan salafun saleh mencontohkan kepada kita 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah latihan. Latihan supaya qiyamul lail di bulan Ramadan itu maksimal. Ya, maka yang dimaksud dengan man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban. Kalau kita qiyamul lail, kalau kita salat, kalau kita saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Tasdiqan. Tasdiqan ini adalah kejujuran dari hati kita. Dan harus ada pembuktian dengan perkataan dan perbuatan kita. Bi annal iman kita, bahwa keimanan kita itu hak, dan kita melaksanakan saum dan sholat itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipaksa gimana Ustaz? Harus dipaksa. Contoh misalkan kalau lagi kajian agak-agak ngantuk, seger-seger kalau kena kipas angin gitu ya. Dipaksa gak supaya melek? Paksa, jangan dipaksa supaya ngantuk ya. Ya. Alhamdulillah Ustadz, anak kalau kajian tuh gak pernah tidur atau gak pernah ngantuk, lawang langsung pules ya. Maka dipaksa, ngantuk itu dipaksa, jangan dipaksa tidur, tapi dipaksa untuk melek. Begitu juga dengan sholat dan puasa kita. Paksa sholat itu supaya khusyuk dengan keimanan kita, iman. Kita sering mendengarkan bahwa mirisnya, ya alhamdulillah ini bukan di kita. Mirisnya yang mengisi masjid-masjid di luar bulan suci Ramadan adalah kaum jelita. Apa kaum jelita? Bukan wanita-wanita jelita yang usianya menjelang 50 tahun, bahkan lewat. Ini alhamdulillah bukan kita ya. Kita kan belum masuk kaum jelita kan. Mirisnya begitu. Coba kalau kita lihat masjid-masjid di masyarakat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita gagal fokus. Yang pertama mereka tarhim biasanya. Salatullah, salamullah. Kita langsung menghardik mereka. Nggak ada contohnya ini dari Rasulullah. Coba kita introspeksi diri kita. Itu kaum jelita itu udah bangun dari jam 3. Ya, laki-laki jelita itu yang tadi sudah bangun dari jam 3 mereka. Lah kita masih di mana itu? Bahkan kalau speaker masjid bersuara itu kita rada-rada kesel. Kadang-kadang naikin selimut, kurang selimut naikin bantal, tak tutup lagi. Kaum jelita sudah ada di mana? Di masjid. Ini kita gagal fokus, kita malah fokus kepada perbuatan mereka yang mungkin kita sering salahkan. Gak ada ini contohnya, gak ada ini, ya. Betul gak? Padahal mereka sudah membangunkan masyarakat mulai dari jam 3 subuh. 1 jam jamaah sekalian sebelum sholat subuh bisa digunakan untuk mandi dan ngambil air wudhu. Berkah gak itu waktunya dia? Ada dari kita yang begitu tadi subuh? Ya, jawab dalam hati aja. Ya, di mana posisi kita pada saat jam 3 subuh tadi? Makanya apa yang dimaksud dengan iman? Harus ada pembuktian dengan perkataan kita dan perbuatan kita bahwa kita salat dengan penuh keimanan. Yang kedua dengan ihtisaban. Apa itu ihtisab? Isim dari ihtisab adalah al-hisbah, yang artinya adalah al-ajru, pahala.
Perhitungan Allah Subhanahu wa taala akan langsung dibalas dengan apa? Ganjaran pahala. Maka ihtisaban, imanan wahtisaban, selain dengan penuh keimanan, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a ajran hanya minallah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari mulai ngambil air wudunya, ini semua rangkaian pahala yang kita mau ambil. Di saat yang lain sedang asik main game, kita sudah mendatangi tempat wudu. Di saat yang lain masih pada mabar, kita sudah asik baca Al-Quran. Sebelum sholat, dari belakang kelihatannya baca Quran. Pas disamperin ternyata lagi buka HP, mabar dia. Kirain baca Quran. Kalau kita nyamperin sambil batuk-batuk, baru dia buka Quran. Ustaz, mabar bareng. Baca Quran, Ustaz. Ya. Nah, ini jangan sampai gagal fokus. Sebelum sholat kita sudah mempersiapkan diri kita untuk sholat. Maka ini imanan wahtisaban. Kualitas sholat tadi, kualitas sholat kita. Maka Rasulullah SAW betul satu kali seorang sahabat diingatkan pada saat kakinya kedengeran geruduk, nyamperin imam yang mau ruku. Diingatkan, jangan sering-sering. Bukan ini jadi dalil bagi kita, boleh kok pas ruku masih dapat satu rakaat. Bukan itu jadi dalil bagi kita bahwa kita datang ke masjid pas imam lagi ruku. Bahkan mayoritasnya begitu. Saf sholat pertama yang di tengah-tengah isinya kaum jelita, yang di belakang datangnya pas mau ruku. Ya, siapa yang begitu? Jangan senyum-senyum. Jamaah masbuk. Oh, jamaah masbuk. Ya. Kita kan miris. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an dibunuh pada waktu sholat apa? Sholat subuh. Dan beliau jadi apa? Jadi makmum apa jadi imam? Jadi imam. Sholat subuh beliau jadi imam. Kita sholat zuhur masbuk. Umar ibnul Khattab dibunuh pada saat jadi imam di sholat subuh. Subuh kan harusnya apa? Ketiduran. Imam sholat subuh itu persiapannya paling berat. Seharusnya yang kita kenal pemberani itu, biarin para sahabat kalian sholat semua, saya yang jaga di depan. Betul gak? Tapi Umar bin Khattab Al-Faruq sang pemberani mencontohkan bahwa beliau sudah lebih siap untuk menjaga pertama kualitas persiapan sholat, yang kedua kualitas sholat. Apa yang dimaksud dengan kualitas persiapan? Pakaian buat sholat tuh kita udah rapihin bener-bener. Jangan asal ngambil yang dari lemari. Nih pakaian buat sholat. Giliran pakaian buat wisuda, 3 minggu sebelum wisuda udah disetrika. Wah, ini buat wisuda. Toga tuh udah dijagain banget. Dipasin nanti pas foto, miring kanan, miring kiri. Ya kan, ini bandulnya di kanan apa di kiri. 3 bulan, 3 minggu, sehari sebelum. Pernah gak kita besok mau sholat subuh, pakaian sholat subuh tuh udah kita siapin, udah kita liatin. Wah, itu nanti pakaian sholat subuh, saya mau ngadep kepada Allah, saya mau jadi imam, saya mau jadi jamaah masbuk. Pernah gak ada persiapan yang berkualitas? Bagaimana kita mau ihtisaban, ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardatillah. Persiapan, kualitas di persiapan itu tidak ada. Bagaimana kita mau berbicara kualitas sholat kita? Ya, maka ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-saum atau as-shalah? As-shalah. Ingat, jangan gagal fokus.
Tadi Ustadz Ghifar sudah mengingatkan, sholat yang wajib di bulan Ramadan sholat apa? Karena banyak yang gagal fokus. Ini hari pertama sampai hari ke-29 full jadwal bukber. Hari pertama alumni SD, hari kedua alumni TK, hari ketiga alumni kampus, hari keempat teman-teman di rumah, hari kelima teman-teman di kuliah, hari keenam habis semua hari sampai ke-29 bukber. Sholat maghribnya ribet, ya, dari jalan Yasmin tuh jalan baru menjelang UIK macet semua, menuju rumah makan macet. Akhirnya apa? Udah buka dulu. La sholata bihadrati ta'am. Pinter banget kalau begini mah. Jangan sholat kalau makanan udah hadir. Dia buka dulu, dia hajar, ya kan? Yang sunnah korma, iya yang sunnah sih korma, yang dihajar gorengan. Gorengan mah wajib Ustadz, korma mah sunnah. Ya kan? Gagal fokus. Maghrib lewat, sholat maghrib sudah menjelang adzan isya. Sholat isya gimana? Para salaf itu mengakhirkan sholat isya katanya. Kalau giliran bukber, hafal dalil tuh cepat, luar biasa. Gimana ihtisaban kita? Kalah lagi kita sama kaum jelita. Ya. Ternyata mereka yang menjaga kualitas sholat. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fa in kana akmalaha, kalau dia dulu menyempurnakan amalan sholatnya, maka cukup bagi dia amalan sholat yang sempurna. Tapi kalau dia intaqasa, kurang amalan sholatnya, Allah Maha tahu, Allahu a'lam. Unzuru ila tatawwu. Allah memerintahkan, wahai para malaikat, lihat catatan sholat sunnah dia. Siapa yang bukber sempat sholat sunnah ba'dal maghrib? Dalilnya keluar lagi. Gimana Ustadz kita mau sholat sunnah? Setelah kita selesai sholat, yang di belakang udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah berikutnya. Kalau kita sholat sunnah pada waktu itu, kita menzolimi jamaah yang datang. Kedua, dalil kental banget sampai seolah-olah menjadi mufti. Ya, udah pada jadi mufti luar biasa. Bisa gak kita Ramadan ini saja, Ramadan ini, supaya kita menjaga kualitas sholat kita? Sayang loh, sayang. Dari subuh kita berjamaah, zuhur kita berjamaah, bahkan duha Masya Allah 4 rakaat. Asar kita Masya Allah 4 rakaat. Ada yang asarnya 3 rakaat. Asar Masya Allah 4 rakaat. Iya, karena ini ada murabbi kita menyampaikan saking tidak tahu hukum Islam, ya, Ustaz Ridwan Hamidi menyampaikan ada calon presiden, ya, di Wakanda bukan di ya. Calon presiden, ajudannya itu bilang, jangan kira keislaman calon presiden kita ini lemah. Dia itu sholat 3-4 kali sehari. Yang lain telat Ustadz, gagal fokus. Dia itu sholat calon presiden kita 3-4 kali sehari. Bayangin. Masih belum sadar Ustadz. Jangan gagal fokus. Kenapa? Karena si ajudan gak mengerti kewajiban sholat itu berapa kali? 5 kali. Sampai si ajudan dengan bangganya bilang, kalian gak tahu calon presiden kita itu sholat 3-4 kali sehari. Nah maka tadi, kalau misalkan kita gagal fokus, asar kita sudah sholat berjamaah, pas maghrib reminder di grup, jangan lupa, jangan datang telat. Wah, pernah gak kita sholat jamaah asar di reminder, awas jangan telat, sebelum qomat udah nyampe masjid? Gak pernah. Giliran bukber, jangan lupa, jangan sampai telat, jangan sampai perempuan yang pada nyiapin makanan, kita laki-laki harus duluan. Repot. Kalau bahasa kita riweuh markiweuh. Ya, sebelum bukber udah riweuh, gak ada yang ngingatin kita sholat asar.
maghrib. Ya udah, buka dulu, la sholata bi hadratit ta'am. Oke, buka. Ya kan, ngobrol. Tugas kuliah. Mulai gagal fokus kita. Sholat sunnah boro-boro karena sholat maghribnya sudah di waktu menjelang adzan isya. Sholat isya akhirnya bablas. Qiyamul lail yang terbaik itu di sepertiga malam terakhir. Semua dalil muncul. Akhirnya apa? Pas sepertiga malam terakhir bablas. Yang penting itu walaupun tidak tahajud, kita nggak sombong. Pokoknya ingat semua dalil perkataan para ulama. Karena lebih baik kalian bangun sholat subuh walaupun tidak qiyamul lail, kalian tidak sombong kebanding orang-orang yang qiyamul lail sombong. Ini gagal fokus. Gagal fokus. Lebih baik kita qiyamul lail dan tidak sombong. Jangan yang diingat, lebih baik kita bangun subuh tidak qiyamul lail tapi tidak sombong. Ya ini kita suka gagal fokus. Baik, selanjutnya Abu Salamah pernah menyampaikan bahwa dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Beliau satu hari pernah nyamperin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, fasa'altuha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, yang dimaksud adalah yang ditanyakan salatul lail. Faqalat kanat salatuhu fi Ramadan wa ghairihi 13 raka'ah minha raka'atul fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lailnya fi Ramadan wa ghairihi, di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan. Berapa rakaat? 13 rakaat. 13 rakaat. Minha rakaatul fajr. Dari 13 rakaat itu di riwayat ini 2 rakaatnya adalah 2 rakaat sebelum salat fajar. Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abu Salamah bertanya tentang qiyamul lail yang umum, tapi Aisyah menyebutkan kanat salatuhu fi Ramadan wa ghairihi. Yang didahulukan adalah bulan Ramadan. Maka ini menandakan apa? Ibadah yang secara zahir dicontohkan oleh beliau dan rutin dilakukan oleh beliau adalah tambahan sholat sunnah khusus di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah momentum kita meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rakaatul fajr khairun minad dunya jami'an. Di sebagian riwayat rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia semuanya. Maka apa? Selain salat qiyamul lail, Rasulullah SAW pun tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Para ulama banyak yang menyampaikan, kalau kita ingin melihat kualitas salat kita, apakah imanan wa ihtisaban, maka lihatlah salat subuh kita. Lihatlah salat apa? Salat subuh kita. Kenapa? Ini penguatnya adalah dalil bahwa salat subuh dan salat isya adalah salat yang terberat bagi siapa? Orang-orang munafik. Ketika fi qalbihi nifaq, kalau di dalam hatinya ada kemunafikan, maka berat salat subuh dan salat isyanya. Ya, hati-hati, belum tentu kita selamat. Kenapa? Karena contoh dari salafus saleh, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada seorang sahabat yang dijaga rahasia Rasulullah SAW darinya. Dari Umar bin Khattab, seorang sahabat ini Hudzaifah ibnul Yaman
disampaikan tentang siapa-siapa orang munafik, Umar penasaran, apakah aku ada di antara mereka? Ketemu lagi, tanya lagi. Mungkin kemarin dia masih kuat bertahan, nggak mau ngebocorin. Mungkin pas ketemu hari ini dia mau ngebocorin. Umar gelisah segelisah-gelisahnya sampai bertanya, apakah aku ada di antara yang disebutkan Rasulullah SAW, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Maka lihat kualitas salat subuh kita untuk mengukur menjadi parameter salat zuhur kita, asar kita, maghrib kita, dan salat isya kita. Kemudian dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailah 12 raq'ah banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari satu malam, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang memasukkan 2 rakaat setelah asar, tapi yang lebih kuat adalah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Banallahu baitan fil jannah. Jadi yang menjaga konsisten, menjaga sholat sunnah yang 12 rakaat ini, Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sholat duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yusallid duha arba'an wa yazid, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat duha itu berapa rakaat? 4 rakaat. Dan tidak sedikit beliau menambah. Bahkan ketika beliau sedikit sholat qiyamul lailnya di malam hari, beliau sholat duha sebanyak 12 rakaat. Kalau beliau tidak maksimal dalam mengambil porsi qiyamul lail di malam hari, beliau ganti dengan maksimal di mana? Di siang hari, menggantinya dengan sholat duha 12 rakaat. Maka Ramadan ini momentum bagi kita meningkatkan kualitas sholat wajib kita dengan memperbanyak sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena pahala sholat sunnah khusus bulan Ramadan diganjar, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita melaksanakan sholat fardu. Tadi kan hadisnya jelas, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah, gimana ganjaran sholat subuhnya coba? Jangan sampai kita gagal fokus. Sholat sunnahnya khusyuk luar biasa. Karena sholat subuh imam disunahkan untuk memperpanjang ayat, rakaat pertama sudah mulai ngedumel. Al-Baqarah nih kayaknya nih. Kalau imamnya dia mah. Tadi sholat sunnah kita khusyuk. Justru intinya ini. Sholat sunnah 2 rakaat tadi sebelum subuh, persiapan untuk kita menjaga kualitas sholat subuh kita. Nah, kemudian Ramadan juga menjadi momentum kita tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82, ingat, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dan bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka sudah sepatutnya kita mentadabburi Al-Quran. Ketika kehidupan kita, jalannya setiap tugas, beban, kewajiban yang kita jalankan dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun, mengalami banyak ujian, mengalami banyak hambatan, mengalami banyak kesulitan, berkacanya dengan hubungan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Melalui apa? Al-Qur'an. Banyak orang-orang yang sukses hanya terlihat sukses saja, padahal kehidupannya kering. Karena apa? Jangan dikira kebahagiaan hidup itu ada hanya pada orang kaya saja. Allah memberikan beban hidup kepada orang kaya yang berbeda dengan Allah berikan beban hidup kepada orang miskin. Maka kalau kita mau jadi lapang, lancar, mudah, berkaca hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hubungan kita dengan Al-Qur'an. Bulan ini nanti 1 atau 2 hari lagi adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Manusia mulia Rasulullah SAW, karena turun Al-Qur'an kepada beliau SAW, maka beliaulah manusia mulia sepanjang masa. Malaikat yang mulia, malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Kenapa menjadi Sayyidul Malaikah? Karena malaikat Jibril lah menjadi perantara Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, kenapa dikatakan bulan suci, bulan mulia? Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di antara 29 atau 30 malam di bulan Ramadan, ada 1 malam yang mulia, yaitu malam apa? Kenapa Lailatul Qadar dikatakan malam yang mulia penuh keberkahan? Karena pada malam itulah diturunkannya Al-Qur'an. Maka kalau kita mau jadi manusia mulia, kalau hidup kita ingin lapang, lancar, mudah segala urusan kita, maka berkaca hubungan kita kepada Allah melalui hubungan kita dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Baik, Masya Allah. Sungguh luar biasa, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa sholat itu perlu kita perhatikan. Sholat wajib kita tingkatkan kualitasnya, sholat sunnah kita perbanyak. Ya, jadi bulan Ramadan ini peluang bagi kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Kalau sholat sunnah aja diganjar sebagaimana sholat wajib pahalanya di luar bulan Ramadan, apalagi sholat wajib, maka perlu untuk kita tingkatkan kualitasnya. Dan juga ikhwas sekalian, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mau menjadi manusia mulia, maka perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, untuk sesi kedua ini, bagi ikhwan yang mau bertanya, silahkan ajukan tangan. Ada? Ada. Oh, tentu lagi. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Ayo. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya, sebelumnya nama saya Muhammad Hamid dari mahasiswa Universitas Imam. Saya mau bertanya terkait interaksi dengan Quran, yaitu apa standar dikatakan kita tuh benar-benar sukses dalam mentadaburi Al-Quran. Sebab kalau saya melihat orang-orang yang sukses berinteraksi dengan Al-Quran, misalnya dengan membacanya itu kayaknya kurang gitu ya. Sebab apa? Sebab saya pernah menyaksikan atau mendapatkan informasi bahwasanya ada gitu orang yang bahkan hafal 30 juz. Nah, tapi sikapnya itu enggak selaras dengan Al-Quran. Misalnya dia berinteraksi dengan Al-Quran, tapi setorannya dengan akhlak gitu, dengan latihannya syukur. Nah, atau ada juga yang hafal 30 juz, tapi malahan dia tuh berzina gitu di masjid gitu kan, bahkan ada informasinya saya dapat itu. Nah, jadi apa sih standar kita tuh benar-benar sukses dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Syukran jazakallahu khairan. Ya, wallahu a'lam bishawab, bahwa al-iman itu
Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, al-iman itu qaulun wa amal. Al-iman perkataan dan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan perkataan? Perkataan itu perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi kalau kita beriman, berimanlah jangan hanya dengan lisan kita saja. Amantu billah. Amantu billah, perintah Rasulullah SAW, tsumma istaqim. Kalau kita sudah bilang amantu billah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah atas apa? Atas perkataan iman lidah kita tadi dengan perbuatan kita yang konsisten. Maka tadi pertanyaannya, bagaimana standar tadabbur Al-Quran ini? Ukurannya apa? Kenapa para hafidhul Quran, orang yang bisa baca Al-Quran, kok hubungan dengan lawan jenisnya luar biasa, begitu ya? Maksudnya di luar kebiasaan para penghafal Al-Quran. Jadi yang kita jadikan ukuran adalah al-iman itu qaulun wa amal. Begitupun dengan Al-Quran. Sekarang kita lihat, kenapa salafun as-saleh kok bisa berdebat terhadap jumlah maksimal hafal Quran yang waktu cepat, bukan yang waktu lambat. Berdebatnya itu di waktu cepat membaca Al-Quran. Khotam Quran itu para ulama sampai ada yang membatasi 3 hari 1 kali khatam Quran. Sampai berdebat, boleh gak 1 hari kami khatam Quran? Coba bayangkan tuh, berdebatnya di angka itu. Kenapa? Menurut para ulama salafun as-saleh, karena hatinya itu penuh dengan keimanan. Jadi duduk berjam-jam membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dalam waktu 1 hari, itu perkara yang mudah bagi mereka. Makanya Rasulullah SAW membatasi 3 hari saja 1 kali khatam. Ya. Sampai mereka berdebat. Berdebatnya apa? Kalau kita berdebat, kapan kita khatam Quran, betul gak? Debat kita di situ. Apakah hanya bulan Ramadan waktunya mengkhatamkan Al-Quran? Lantas di bulan-bulan lain terkadang debu Al-Quran lebih tebal daripada Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Kita berdebat di masalah kapan kita khatam Al-Quran. Maka tadi jawabannya adalah Al-Quran hanya sampai lidah saja, tidak sampai kemana? Ke kolbu mereka. Maka para ulama sepakat bahwa al-iman qaulun wa amal. Yang pertama perkataan itu adalah perkataan hati tadi. Kenapa tadi pertanyaannya? Kaum laki-laki jelita itu kok lebih banyak mereka di saf pertama di masjid-masjid? Bukan perkara uban, ya, bukan perkara kolesterol dan asam urat, tapi perkara hati mereka, iman mereka lebih kuat. Apa yang ada di dalam dada mereka. Ada yang pakai tongkat sampai duluan waktu subuh. Ada yang kalau udah nyampe masjid, tongkatnya dia taruh, dia nyari bangku. Karena apa? Karena sudah nggak bisa duduk tawarruk, apalagi iftiros. Hanya bisa duduk di kursi sholatnya. Tapi kok selalu di saf pertama? Ini perkara apa? Apa yang ada di dalam hati kita. Maka tadi ketika Quran ini hanya sampai lidah kita saja, tidak turun ke hati, makanya Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Yang namanya tadabbur itu bukan hanya dengan mata, dengan mulut, dengan telinga. Tadabbur itu dengan hati. Tadabbur itu dengan hati. Maka tadi abaikan ada perbuatan-perbuatan orang yang baca Qur'annya bagus tapi sifatnya masih luar biasa. Maksudnya di luar kebiasaan. Abaikan. Kalau ada konten-konten seperti itu, cukupkan sampai di kita, jangan disebar. Ya. Jangan kita jadi kebiasaan, afwan, rahasia ya, bukannya gibah. Jangan sampein ke yang lain. Nih, ana dapat konten begini. Ya. Dia temannya yang lain nyebarin lagi, afwan nih, bukannya gibah. Ya. Kita gagal fokus. Ya.
Seperti misalkan tempat di bumi ini yang paling mulia itu mana? Masjid, betul ya? Kayak tadi ada pertanyaan, kok kita berubah tuh dari masjid ke mana? Ke pasar-pasar, ke mall-mall. Tempat yang paling hina di bumi ini adalah pasar. Nah, kita lihat nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gagal fokus gak kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yang paling mulia di bulan mulia dan di waktu 10 hari yang paling mulia di bulan Ramadan. Apakah kita ada di tempat mulia atau di tempat terhina di bumi ini? Ya, kalau mau belanja baju baru, jangan lama-lama, buru-buru balik lagi kemana? Ke masjid. Maka tadi siapa namanya? Zaki. Zaki tadabbur itu dengan apa? Dengan kolbu. Walaupun kita mendengarkan Ustadz Samsul, misalkan Ustadz Ghifar menyampaikan materi tentang tadabbur Al-Quran, kita hanya mendengarkan saja apa yang beliau bacakan, apa yang beliau sampaikan. Tapi bisa jadi kita mentadabburi. Kenapa? Karena kita ada di majelis tadabbur Al-Quran, majelis Al-Quran. Demikian Zaki, wallahu a'lam. Masya Allah.